Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, bagi para murid yang sebetulnya bisa disebut cukup lama mengikuti Yesus, sudah bersama-sama dengan Dia, mendengar apa yang diajarkannya dan juga melihat apa yang dilakukannya. Ternyata tidak mudah untuk menjawab ketika Yesus bertanya kepada mereka, siapakah aku ini? Barangkali juga kalau tiba-tiba pertanyaan itu ditanyakan pada kita dengan maksud untuk mencari jawaban yang paling tepat tentang siapa Yesus bagi kita, atau pertanyaan lain, kita yang sudah lama jadi Katolik tiba-tiba ditanya, menurutmu Katolisitas itu apa? Bagaimana kalau ditanya itu? Bisa menjawab apa itu Katolisitas? Tidak tahu kan? Katolisitas ya, itu dari kata Katolik dan tas ya. Ditanyakan itu atau sering yang kita rumuskan dalam entah pengajaran katekese, dan kemudian kita refleksi atau kita evaluasi, kita nilai sendiri, disebut bahwa Katolisitas kita nilainya rendah. Karena apa? Artinya ketika itu dipertanyakan kembali kepada kita, itu kita ternyata tidak mengerti. Nah, Katolisitas itu sama dengan kekatolikan. Artinya kalau kemudian ditanyakan apa Katolisitas kita, itu apa kekatolikan kita. Jadi inti dari identitas pribadi kita sendiri sebagai orang Katolik. Maka kemudian yang ditanyakan dalam Katolisitas atau kekatolikan itu adalah keseluruhan apa yang benar, entah itu apa yang kita punya sebagai ajaran, apa yang kita lakukan sebagai perintah atau hukum atau kehendak Tuhan, dan apa yang menjadi tugas perutusan kita dalam melaksanakan atau melanjutkan karya keselamatan Tuhan sendiri, terutama pada masa ini. Dan kalau kita ditanya tentang kekatolikan kita, berarti kita diajak untuk merenungkan ya seluruh kekatolikan kita, seluruh identitas Katolik kita yang kemudian harus kita tunjukkan sebagai sesuatu yang benar di tengah dunia, di tengah masyarakat.
Nah, kekatolikan kita adalah bagaimana kita menghidupi diri kita, bagaimana kita menghidupi iman kita, bagaimana kita menghayati kepercayaan kita kepada Kristus yang kita terima sebagai Mesias, sebagai anak Allah yang hidup, sesuai dengan pengakuan Petrus. Dan tadi dikatakan dalam bacaan pertama bahwa itu menjadi nasihat bagi para penatua yang diberi tugas untuk melaksanakan perutusan pewartaan Injil dan pewartaan kabar keselamatan itu. Diminta supaya mengajar dengan bijak, kemudian juga menjadi teladan bagi umat. Nah, mana yang lebih sulit kalau misalnya saya tanyakan antara yang harus menjadi teladan dengan orang yang harus meneladani? Misalnya menjadi teladan ini para imam, para uskup, juga para religius, kemudian yang harus meneladani adalah para umat. Mana yang lebih sulit? Ya, yang memberi teladan atau yang meneladani? Yang memberi teladan, ya. Sulit, ya. Yakin? Yang memberi teladan yang sulit. Nah, kalau kami bisa mudah membantu orang, mudah menolong orang yang kekurangan, mudah menyapa, mudah akrab dengan orang lain, menganggap semua orang itu harus dilayani, ya. Kami lakukan dengan mudah. Apakah yang meneladani mudah? Ya. Tidak, apalagi misalnya kami mudah memberi duit itu. Apakah yang meneladani mudah? Nah, yang sulit pasti yang meneladani. Karena apa? Ya, kalau kita kerucutkan bahwa yang memberi teladan itu adalah Yesus sendiri, yang selalu saya ingatkan, dengan dia menjadi manusia itu supaya kita bisa meneladani. Ya. Dan ternyata karena teladan kita adalah teladan yang sangat sempurna, yakni Yesus sendiri, tugas kita untuk meneladani menjadi semakin berat. Tetapi itulah yang menjadi tugas kita karena pilihan bebas yang sudah kita ambil, yang dengan berani berkata seperti Petrus, mengakui bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, pasti tidak hanya sekedar apa yang nanti nampak secara duniawi, karena Yesus sendiri menjanjikan pada diri Petrus, dia akan menjadi pemimpin bagi gereja semesta. Pasti juga bukan pilihan yang katakanlah main-main dari Yesus, dan Yesus sudah tahu Petrus punya kapasitas itu, yang pada akhirnya bisa diberi kepercayaan untuk memegang kunci kerajaan Allah. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan kau terlepas di surga. Dan itu adalah kuasa sakramental, kuasa penyelamatan, kuasa yang ada dan hadir secara nyata dan kelihatan bahwa kerajaan Allah sudah datang di dunia ini dan bertahta melalui gereja Katolik. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.